cara bekerja AI itu adalah dia menyerap knowledge dari internet, dari Wikipedia, dari sosial media, dari Google. Dia kumpulin nih di satu tempat, dia pelajarin, dan itu jadi bahan untuk menjawab pertanyaan kita. Sebenarnya sepenting apa sih kita sebagai seorang tenaga kerja itu memahami cara pakai AI dan memanfaatkannya dengan baik? Itu sebenarnya sepenting apa sih? Yang pertama terlalu generik, yang kedua kurang konteks, sama yang ketiga menggunakan model yang tidak sesuai. Riset lain dari Harvard mengatakan bahwa penggunaan AI secara tidak tepat actually membuat kita jadi malas berpikir nih gitu, karena semuanya ditanyain ke ChatGPT kan. Halo sahabat Avanti dan rekan Nakers, kita hadir kembali ke dalam podcast Prodigi, produktif, inovatif, dan giat. Ini adalah podcast kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan juga Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Nah, hari ini kita udah kehadiran salah satu narasumber yang menarik, yaitu Mas Givari dari Belajar Lagi. Gimana kabarnya Mas Givari? Alhamdulillah baik Mas Solid. Kita sebenarnya udah kenal dari lama ya. Yeah. Dan saya tuh ngelihat juga perkembangan Belajar Lagi dari awal berdiri, kalau nggak salah udah 5 tahun ya, udah deh. Iya, hampir 5 tahun. Boleh nggak cerita dulu sebenarnya Belajar Lagi ini apa, dan apa sih yang sebenarnya pengen dikejar lewat Belajar Lagi? Oke, jadi Belajar Lagi adalah platform edukasi dan training yang berfokus pada skill digital, termasuk juga AI. Jadi kami mengadakan bootcamp digital dan juga pelatihan ke korporat. Nah, pelatihan korporat ini beberapanya adalah di BI. Kita cukup sering mengadakan pelatihan terkait dengan produktivitas. Jadi kita ingin karyawan Bank Indonesia itu lebih produktif dengan menggunakan AI, tapi juga tetap concern terkait dengan data security dan ethical terkait dengan AI use case-nya. Selain BI, kami juga rutin bekerja sama dengan BCA, jadi kami handling manajemen trainee untuk BCA. Salah satu materinya juga terkait dengan AI untuk peningkatan kapasitas manajemen trainee dari BCA. Pun dengan Kementerian Keuangan, Pegadaian, dan beberapa BUMN, korporat, serta kementerian lainnya gitu. Dan juga kami di Belajar Lagi punya suatu produk AI namanya AI Belajar Lagi, di mana kami mengagregasi berbagai macam LLM model seperti OpenAI, Claude, Gemini di satu platform saja gitu. Jadi kalau sebelumnya untuk akses masing-masing platform itu cukup mahal, kami provide di satu bagian di mana itu bisa terintegrasi dengan harga yang lebih murah begitu. Jadi nggak usah kemana-mana, cukup di satu platform. Cukup di satu platform saja. Karena emang ngomongin AI ini menarik dan kayaknya sahabat Nakers nih harus ngerti banget ya. Karena nggak mungkin hari ini kita kerja nggak pakai AI gitu ya. Kalau nggak pasti udah ketinggalan sama yang lain gitu ya. Tapi aku penasaran dari sudut pandang orang yang memang praktikal dan emang biasa ngajarin ini. Sebenarnya sepenting apa sih kita sebagai seorang tenaga kerja itu memahami cara pakai AI dan memanfaatkannya dengan baik? Itu sebenarnya sepenting apa sih? Oke, jadi kita akan start dari definisi ya, karena biasanya kita selalu mulai dari definisi terkait dengan AI ini. Sebenarnya yang lagi rame sekarang itu kita nyebutnya sebagai generative AI, yang lagi rame dari 2023. Sebelumnya AI juga sudah ada, tapi banyak berkembang kita nyebutnya sebagai predictive AI. Predictive AI ini yang ada di Netflix, yang ada di Instagram, yang bisa memprediksi feeds kita itu seperti apa, behavior kita seperti apa, dan kemudian mengcustom film-film di Netflix dan kemudian konten di carousel kita. Itu predictive AI. Tapi kemudian AI itu jadi boom yang sekarang disebut sebagai generative AI. Tidak hanya memprediksi, tapi dia bisa mengenerate suatu hal baru. Mengenerate hal baru maksudnya apa? ChatGPT. Kalau kita kasih input teks, dia akan outputnya teks yang baru, yang beda dari yang kita keluarkan. Nah, ini menarik karena kalau dulu kita predictive AI ya hanya memprediksi, tapi sekarang dia mengenerate, dan generative AI ini bisa menjadi partner kita dalam bekerja. Dan ini kenapa penting? Karena banyak riset menyebutkan, ada riset dari MIT, dia menyebutkan bahwa AI, generative AI itu bisa meningkatkan produktivitas hingga 40%. Riset yang sama dari McKinsey itu juga
Jadi konsultan yang diberikan AI itu dia bisa produktivitasnya meningkat hingga 40% juga. Dan riset dari Harvard di awal tahun ini, ketika suatu human di pairing dengan AI, dia produktivitas meningkat hingga 1,5 kali lipat. Gitu. Jadi dari Harvard, dari MIT, dari McKinsey mengatakan bahwa ini net positif nih, impact-nya ke produktivitas. Gitu. Namun hal ini juga pisau bermata dua gitu ya. Ini penting, tapi juga di lain pihak kita perlu menggunakannya dengan tepat. Karena riset lain dari Harvard mengatakan bahwa penggunaan AI secara tidak tepat actually membuat kita jadi malas berpikir nih gitu. Karena semuanya ditanyain ke ChatGPT kan. Kerasa juga soal ini. Ya, Refocusing langsung tanya AI gitu. langsung tanya AI, jadinya kita tidak berpikir, jadinya tidak kritis. Itu kalau digunakan dengan tidak tepat. Setiap teknologi yang muncul pasti ada positif, tapi dampak negatifnya tetap harus kita mitigasi. Tapi ini saya jadi menarik membahas tentang apa yang jadi pembatasnya. Gimana biar akhirnya kita pakai AI nih, tapi kita nggak jadi males. Iya. Atau kita nggak jadi melanggar satu ethical border tertentu. Iya. Apa yang harus kita lakukan buat itu? Yang pertama kita harus aware. Jadi aware terhadap si AI ini limitasinya seperti apa. Jadi ada dua limitasi utama dari AI. Yang pertama itu adalah hallucination, yang dua namanya cut off date. Jadi hallucination itu si AI ini walaupun tadi saya bilang dia mengenerate suatu hal yang baru, tapi hal yang baru itu diambil dari database knowledge kita yang udah ada. Jadi cara bekerja AI itu adalah dia menyerap knowledge dari internet, dari Wikipedia, dari sosial media, dari Google, dia kumpulin nih di satu tempat, dia pelajarin dan itu jadi bahan untuk menjawab pertanyaan kita. Sehingga dia mencari pola dari pertanyaan yang kita tanyakan, dan kalau itu polanya tidak ada, maka dia bakal ngada-ngadain sendiri. Itu istilahnya adalah hallucination. Hallucination atau halu lah, halu, iya betul. Nah itu perlu kita perhatikan, sehingga batasannya tadi adalah kita tahu limitasi dari AI ada hallucination. Kita tidak serta-merta mempercayai segala hal output dari AI, dan kita tetap melakukan cross checking. Hasil akhir tidak kita kasih 100% ke AI, tapi tetap ada proses manusia di dalamnya, atau istilahnya tetap ada human in the loop gitu. Oke. Tapi ini jadi menarik karena tadi ada beberapa poin yang akhirnya bisa jadi prinsip utama ketika menggunakan AI. Nah, boleh ini disimplify. Kira-kira sebenarnya kalau kita memakai AI, prinsipnya itu apa aja sih yang harus kita pakai gitu? Oke, pertama kita harus melihat AI itu beda dengan cara kita melihat Google. Karena banyak yang saya lihat tuh cara pakai AI itu kayak cara nge-googling gitu, kayak sebutkan fakta tentang Jakarta gitu ya. Google itu adalah knowledge database gitu ya. Sedangkan AI adalah aku lebih suka analoginya sebagai anak intern. Karena gini, anak intern itu dia pinter nih, dia punya basic knowledge dari kampus yang oke. Tapi kalau tidak kita berikan konteks yang tepat, maka jawabannya juga tidak akan sesuai. Jawabannya either generic, tidak menjawab gitu ya, atau kayak dia tidak memuaskan lah. Itu yang banyak kita dengar sekarang gitu kan. Jadi bukan kayak pakai Google, tapi cara ngomong ke AI itu kayak cara kita ngomong sama anak intern. Harus kontekstual, harus jelas. Itu prinsip dasarnya. Konteks itu maksudnya apa? Konteks itu base knowledge-nya lah. Jadi kalau misalkan kita mau bikin suatu analisa laporan keuangan nih dari suatu perusahaan TBK terbuka, kita nggak langsung tanya ke AI, tolong dong bikin analisa, tapi kita insert nih laporan keuangan ke dalam si AI-nya, kan TBK kan gitu. Nah itu akan membantu AI punya konteks yang lebih lengkap untuk menjawab pertanyaan kita. Itu satu contoh konteksnya. Tapi juga dalam promptingnya ini, misalkan kita mau bikin komparatif analisis nih dari produk A dan produk B. Tidak hanya misalkan antara batik Lampung dan batik Jawa, tolong dong dibikin komparatif analisisnya. Nggak cuman kayak gitu, tapi kita detailing sih sebenarnya batik Lampung itu seperti apa, ciri khas secara umumnya, batik Jawa seperti apa, dan komparatif analisisnya itu variabelnya apa aja nih yang mau kita compare gitu. Jadi jawabannya dia itu lebih kontekstual. Kemudian baru tuh kita masuk ke teknik-teknik prompting. Banyak banget ini teknik prompting. Ada yang paling simpel nih, itu ada namanya role, goal, dan konteks. RGC lah kita nyimpannya. RGC itu kenapa penting? Karena si AI ini kan menyerap knowledge yang banyak banget dari internet. Sehingga kalau tidak kita kerucutkan, dia mikirnya akan juga kemana-mana, akan generik. Sehingga role, goal, konteks ini memaksa AI buat pakai suatu topik yang spesifik.
Misalkan Topi sebagai seorang engineer. Kamu adalah seorang engineer lulusan teknik industri. Tolong buatkan sistem optimasi untuk problem ini gitu. Nah, dia akan mikir sebagai seorang alumni TI untuk melakukan suatu optimasi. Jadi ada 3 elemen nih kalau RGC. Ada role-nya apa? Itu bisa kita pilih role apa yang paling relevan dengan tujuan prompt kita. Yang kedua tuh goal. Goal itu usahakan satu objektif atau satu kata kerja aja. Yang ketiga adalah konteks. C-nya tuh konteks. Jadi konteks apa yang relevan untuk si prompt ini. Yang kedua mungkin saya satu lagi itu namanya adalah chain of thought. Chain of thought ini saya mention karena ini jadi basis model-model AI yang baru sekarang. Jadi teman-teman mungkin perhatiin kalau buka ChatGPT ada GPT-5 sama ada GPT-5 Thinking. Nah, sama itu terjadi di model yang lain. Kalau teman-teman buka Gemini, ada Gemini 2.5, Gemini 2.5 Pro Thinking gitu. Claude juga sama, ada Claude 4 dan Claude 4 Opus gitu. Nah, kenapa sih ada perbedaan model itu? Intinya kita bisa bedain model AI itu sekarang jadi 2. Kalau kita mau menggunakannya secara tepat, ada model non-reasoning dan model reasoning. Kalau kita mau tas-tas yang mikir banget nih, analisa dalam, kita pilih model-model reasoning. Karena model-model reasoning ini sudah menggunakan chain of thought. Tadi yang aku sebutkan, chain of thought itu dia proses berpikirnya tidak hanya satu thought, tapi dia chain. Jadi dia multiple. Satu prompt itu dia pecah jadi multiple prompt, jadi multiple mini prompt, dan itu dia pakai tanyakan ke sistemnya sehingga jawabannya jadi lebih elaboratif. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau yang analisa, ketika buka OpenAI jangan pakai GPT-5 yang biasa. Coba di toggle-nya diklik lalu pilih GPT-5 yang thinking. Dia mikirnya akan lebih lama, bisa berapa detik atau bisa 1 menit, 3 menit itu bisa. Tapi hasilnya jauh lebih komprehensif dibandingkan kita pakai model yang ready to use yang ada di aplikasinya. Itu berlaku di Gemini, di Claude, di Llama, di DeepSeek, itu sama. Kita bisa pilih model yang ada thinkingnya atau ada reasoningnya. Tadi sebenarnya udah lumayan banyak dan lumayan praktikal. Cuman boleh nggak kalau sekarang kita coba elaborasi dalam konteks pertama, apa yang kesalahan umum? Let's say 3 kesalahan umum yang dilakukan orang ketika menggunakan generative AI. Dan 3 hal yang praktikal yang aku bisa lakukan. Mungkin tadi udah sempat di-mention ya. Ada 1-2 hal lain yang kamu pengen highlight misalkan. Aku penasaran dia itu deh. Kesalahannya apa yang suka orang salah sama practical tips lah. 3 coba. Yang pertama terlalu generik. Yang kedua kurang konteks, sama yang ketiga menggunakan model yang tidak sesuai. Oh, model AI kayak model AI gitu. Jadi model ini ibaratkan kayak HP, kayak iPhone gitu ya. iPhone kita kan ada kayak iPhone paling baru iPhone 17, ada iPhone 15, 16, 17. Nah, masing-masing model itu sebenarnya punya use case yang masing-masing. Tapi kita ya udah kita pakai model yang gampang aja deh, yang paling udah ada gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau bikin copywriting, Gemini nih paling oke sebenarnya sekarang gitu. Itu maksudnya milih tools. Betul. Kita nyebutnya tools itu sebagai model gitu. Kan OpenAI sekarang ada yang GPT-5 itu yang paling baru kan. Sebelumnya kan GPT 4,5. Nah, itu model tuh namanya. Kita sekarang nyebutnya model. Jadi yang pertama terlalu generik ya kita lengkapin. Jangan umum gitu ya. Kayak tadi ada Betul, prompting prompting structure, makanya itu satu. Yang kedua kurang konteks tidak jelas. Dia menganggap kalau kita nyebut suatu produk A atau kalau BI itu kita nyebutnya Kris atau Kris Tab gitu, tapi nggak semua orang aware sama Kris Tab atau kris antar negara gitu kan, itu perlu penjelasan yang lebih spesifik. Hanya orang-orang BI ini yang paham nih produk-produk kebijakan, bauran kebijakan BI. Jujur, kita juga ngerti. Betul, itu kan biasa kita ya. Kita merasa karena kita kerjanya di BI, kita kerja di suatu company, kita merasa produk atau kebijakan yang kita keluarkan tuh langsung bisa dipahami sama AI. Tapi AI ini kan anak intern, dia butuh elaborasi. Ini tuh sebenarnya produknya tuh apa gitu ya, jelas gitu. Itu yang kedua. Sama yang ketiga, ya kita bisa sambil belajar model apa aja yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak source-nya. Mungkin teman-teman bisa buka artificialanalysis.ai. Itu ada komparasi secara real time model apa sekarang yang leading, model apa yang paling cepat, model apa yang paling bagus buat bikin konten, buat ngoding dan segala macam tuh ada di situ. Boleh dicatat ya. Iya, artificialanalysis.ai. Artificialanalysis.ai. Oke. Nah, kalau misalnya tadi boleh disimplify deh. 3 hal yang aku bisa langsung lakukan supaya cara saya menggunakan generative AI hari ini itu jauh lebih bagus dari sebelum saya nonton podcast ini. Oke, jadi teman-teman ketika buka ChatGPT langsung ke bagian kiri bawah itu open setting,
lalu ke sistem instruction, itu ada bagian pengaturan di mana itu istilahnya onboarding form lah buat si anak intern ini. Ya, jadi onboarding form gitu. Jadi itu pengetahuan awal terkait siapa kita, nama kita apa, kerjaan kita apa, dan kita pingin ChatGPT menjawab kita seperti apa. Sebagai contoh, kalau di ChatGPT aku setting, oh kamu kasih jawaban layaknya konsultan McKinsey dengan prinsip-prinsip McKinsey, jawab dengan Minto Pyramid Principle, which is dari McKinsey segala macam gitu. Nah, sehingga ketika dan selalu sertakan sumber, selalu sertakan source, sehingga setiap kali si ChatGPT menjawab, dia akan selalu menjawab seakan-akan dia adalah konsultan gitu. Itu pengaturan sekali yang kita bisa lakuin, tapi selalu akan kita dapatkan manfaatnya. Yang onboarding form kan gitu, itu satu. Yang kedua terkait sama data security, itu masih sama di bagian kiri bawah profile, tapi setting masuk ke data control. Di data control bagian paling atas itu ada bagian improve the model for everyone. Nah, itu bagian yang toggle on by default. Sebenarnya berbahaya. Sebenarnya berbahaya gitu. Jadi kalau kami memberikan training ke financial sector, yang pertama kali kami ajarkan adalah mematikan pengaturan terkait dengan improve the model for everyone. Karena ini kalau tidak dimatikan, maka data kita akan dikirimkan ke server OpenAI di US atau dimanapun, dipakai buat training model mereka, which is data confidential kita ada potensi untuk bocor. Itu harus dimatiin dulu tuh gitu itu. Terus yang ketiga adalah kalau misalkan kita ada task yang kita sering kerjain di ChatGPT, bagian kiri itu ada fitur namanya project tuh. Project itu bisa kita setting, kita kasih konteks yang spesifik. Jadi kalau kita banyak ngerjain, ya kan, misalkan banyak terkait sama klien ini, atau banyak sama industri ini, banyak sama problem ini, divisi ini, gitu. Udah kita masukin konteks di situ. Misalkan kita lagi ada sering terkait dengan pricing harga nih, pengaturan optimasi pricing, masukin knowledge based pricing di situ ke dalam si project itu, sehingga kita kalau butuh tinggal tanyanya ke situ, tidak usah membuat chat baru lagi. Tapi ini sama kayak yang di awal kita bangun konteks. Betul. Di konsultan McKinsey ini. Jadi ini kayak onboard tim khusus gitu. Tim khusus. Jadi kalau tadi kan kita tim generic nih, pengetahuan onboarding. Nah, sekarang dia masuk ke divisi nih. Divisi. Nah, sekarang kita punya divisi HR, divisi finance, divisi IT. Jadi ibaratkan kita punya berbagai macam divisi dalam si ChatGPT kita gitu. Itu tuh si project. Ini menurut saya underrated sih gitu. Tapi kalau kepake sangat menghemat waktu kita ya gitu. Dan kita kayak punya berbagai macam tim. Dan setting si project ini sama kayak ketika kita nge-setting konteks umum ya kayak tadi. Betul. Utamanya ini jadi onboard divisi lah gitu. Onboard divisi, betul. Itu 3 tips yang menurut saya sekali dilakuin tapi dampaknya terus bisa kita dapatkan gitu. Terakhir, mungkin kalau misalkan boleh disarankan, ini konteksnya adalah audiens ini adalah orang-orang yang fresh grade, dia pengen coba gimana cara biar karirnya tuh cepet, gitu kan. Kalau boleh disimpulkan, apa ya yang bisa saya lakukan? Call to action apa yang kira-kira ini kalau saya lakuin, ini produktivitasnya naik dan karirnya jauh lebih cepat? Oke. Jadi sebelum masuk ke yang very practical, kita kan selalu mulai dari mindset ya, gitu ya. Jadi prinsip dengan adanya AI ini, mindset apa yang kemudian jadi penting? Growth mindset tentunya penting dan makin penting gitu. Karena sekarang landscape-nya jadi sangat berubah kan, gitu. Dengan adanya tools baru ini, banyak pekerjaan yang jadi tidak relevan dan banyak pekerjaan baru yang jadi sangat relevan, atau pekerjaan yang tetap ada sekarang bagaimana biar tetap relevan dengan menggunakan AI. Yang kedua, yang saya rasa mindset penting juga adalah co-creation, co-working, not only with human tapi juga dengan AI. Jadi kita kerja bareng itu nggak cuman dengan rekan manusia, tapi bagaimana dengan rekan AI ini kita bekerja sama dengan baik. Dalam artian bekerja ini tidak semuanya dikasih ke AI. Dan mulai kelihatan sih sebenarnya kerjaan yang pakai AI itu yang kayak gimana, itu kelihatan sih kualitasnya kayak gimana. Yang bagus itu, yang saya encourage juga di company adalah mengcombine, jadi tahu bagian mana yang dikerjakan AI dan bagian mana yang tetap harus kita pegang nih sebagai manusia. Itu 2, itu mindset. Terus setelah itu, setelah mindset itu growth mindset dan co-creation dapat, baru kita masuk ke hal-hal taktikal, update lah ke AI fluency skill dasar, gimana bisa menggunakan ChatGPT dengan baik, menggunakan tools AI dengan baik. Mungkin ini karena waktu terbatas, jadi mungkin boleh kalau
ngasih satu closing statement. Gimana caranya akhirnya biar sobat kita ini bisa semakin produktif dan menggunakan AI sesuai dengan tempatnya. Satu closing statement dari Mas Givari apa? Satu closing statement, mungkin tadi mindsetnya melihat AI ini bukan sebagai musuh, tapi sebagai coworker. Tapi kita juga perlu aware bahwa kalau kita tidak menggunakan AI dengan baik, kita akan mudah digantikan oleh orang yang lebih jago pakai AI daripada kita di role yang sama atau di industri yang sama. Kemudian dari situ harapannya kita mulai adapt ya, mulai relevan dengan teknologi-teknologi AI yang baru, karena teknologi AI ini munculnya nggak tahunan lagi ya, tiap bulan bisa ada hal baru gitu, seenggaknya kita perlu punya awareness terhadap apa nih gitu yang baru. Mungkin nggak langsung kepake, tapi seenggaknya kita aware gitu ya terhadap hal-hal baru tersebut, sehingga kita tidak jadi ketinggalan gitu. Karena memang realitanya di zaman yang super laju cepat ini, kita memang harus agak lihat nih, harus agak lari kenceng juga gitu. Oke, terima kasih Mas Givari udah hadir di sini dan sharing hal-hal praktikal banget seputar AI. Dan dari saya sebagai moderator mengundurkan diri. Terima kasih atas atensinya, dan semoga ini bisa ngebantu teman-teman juga. Siapa tahu yang lagi nyari kerja bisa segera dapat kerja, yang udah dapat kerjaan bisa segera dipromosiin ya. Amin. Dan dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam Avanti.